Satu lagi, sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul asli Di Sudut Kecil Ujung Kulon. Akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Buat kalian yang sudah penasaran, buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Kisah yang akan aku ceritakan ini terjadi di kisaran tahun 2005. Aku mengalaminya bersama Rai. Kejadian yang sepertinya menjadi titik balik atau apalah istilahnya. Karena setelahnya, aku jadi mulai menerima keadaan yang sering bertabrakan dengan frekuensi dengan sisi lain. Sekitar tahun 2005, kalau tidak salah masa liburan di tahun-tahun awal kuliah. Waktu aku berniat untuk mudik ke Cilegon dan akan mampir ke Bogor untuk menjemput Rai yang kebetulan libur kuliah juga sekalian mudik bareng. Singkat kata, kami akhirnya sudah di dalam kendaraan menuju pulang. Seperti biasa, aku duduk di belakang kemudi. Rai bertugas sebagai DJ musik dan navigator. Tentu saja, tidak ketinggalan ocehannya terus-menerus menemani selama perjalanan. Kami tiba di kota Serang sekitar pukul 10 pagi. Ketika tiba-tiba Rai menyeletuk mengeluarkan kalimat ajakan. "Bri, ada pantai yang aku dengar. Bagus, namanya Pantai Radecet. Kita ke sana yuk. Dengar-dengar, katanya bagus kayak Kute." "Di mana itu Rancecet, Rai?" "Daerah ujung kulon, Bri. Ya, jalan santai 6 jam lah dari sini. Tidak usah lama-lama. Kalau sudah gelap kita pulang." Begitu kata Rai. Dari kecil kami memang selalu begitu. Senang berpetualang, mengunjungi tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Serunya, kami jarang merencanakan kegiatan atau perjalanan yang akan dilakukan. Lebih banyak dadakan seperti kisah yang aku ceritakan kali ini. Jadi, Rai mengajakku untuk mengunjungi tempat wisata, pantai, yang letaknya di sisi selatan Pulau Jawa, Banten bagian selatan. Aku sendiri, waktu itu baru mendengar ada pantai yang namanya Rancecet. Lalu tiba-tiba Rai mengajak untuk datang mengunjungi dan akhirnya aku mengiyakan ajakannya. Toh kami tidak ada yang dikejar juga dan rumah sudah dekat. Setelah sepakat, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju Pantai Rancecet. Aku lalu mengarahkan kendaraan menuju Pandeglang. Akan memakan waktu kira-kira 6 jam perjalanan dari kota Serang. Waktu itu, road trip menyusuri jalan-jalan di Banten itu nyaris sama situasinya dengan daerah lainnya. Di beberapa bagian, kondisi jalan tidak terlalu bagus, walaupun masih bisa dilalui oleh kendaraan. Bedanya dengan daerah lain, hanya sedikit dari banyak wilayah Banten yang menjadi daerah tujuan wisata favorit. Mungkin hanya Pantai Anyer yang paling terkenal. Selebihnya hanya tempat bagus yang masih jarang orang yang tahu. Aku dan Rai hanya mengandalkan insting dan tanya penduduk sekitar untuk mencapai tujuan. Satu-satunya informasi yang kami tahu, Pantai Rancecet dekat dengan Cibaliung, kota kecil di bagian selatan Banten. Maka ke Cibaliunglah tujuan kami. Pandeglang, Labuan, Cibaliung, Rancecet. Itulah kira-kira kota-kota yang harus dilalui. Waktu itu hari Kamis, bukan hari libur kerja. Jadi perjalanan agak lowong, target kami paling jam 4 sore sudah sampai ke tujuan. Perjalanan lebih banyak menemui hutan-hutan kecil dan perkebunan. Rumah penduduk hanya ditemui sesekali, kecuali
Kalau sedang melintas di salah satu kota, suasana akan sedikit lebih ramai. Perjalanan menjadi semakin sepi. Ketika sudah melewati kota Labuan, lalu menuju Cibaliung, sedikit menyusuri pantai Tanjung Lesung yang cukup indah. Setelah lewat Tanjung Lesung, lalu kami harus berbelok ke arah kiri dan jalanan mulai menanjak karena harus menaiki wilayah gunung dan perbukitan. Di daerah ini, perjalanan mulai semakin seru. Rumah penduduk semakin jarang terlihat, kanan kiri jalan lebih banyak hutan, diselingi dengan perkebunan karet atau sawit. Hutan, kami lebih banyak melintasi hutan yang sangat rindang, karena di situ sudah semakin dekat ke dalam wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi, begitulah. Ujung Kulon ini menurutku salah satu tempat yang sangat menyeramkan kalau berniat untuk mencari hal-hal goib dan perhantuan. Aku pernah bermalam di dalam hutan Ujung Kulon bersama beberapa teman. Saat itu, kami banyak mengalami kejadian yang amat sangat di luar nalar dan tidak masuk akal, tapi benar terjadi. Ngeri. Nanti, kapan-kapan, aku akan bercerita, tapi bukan hari ini. Tapi kalau mengesampingkan hal-hal yang seram tadi, Ujung Kulon ini termasuk tempat yang sangat indah. Hutannya masih amat sangat belantara. Pada beberapa wilayah sinar matahari tidak bisa menembus masuk karena tertutup oleh rindangnya pepohonan. Di dalam hutan, aku pernah melihat pohon yang sangat besar. Batangnya berdiameter sekitar 3-4 meter, besar sekali. Di ujung kulon inilah tempat tinggal dari hewan yang sangat langka, badak cula 1. Hewan yang sangat lucu dan menggemaskan. Info terakhir yang aku dapat, badak ini jumlahnya hanya tinggal 42 ekor saja. Semoga tidak punah. Begitulah, Ujung Kulon memang banyak menawarkan keindahan alam, sangat layak untuk jadi tempat tujuan berwisata. Perjalanan antara Tanjung Lesung, Cibaliung, keadaan dan situasinya sangat seru. Keluar masuk hutan belantara. Walaupun waktu itu masih siang tetapi sudah agak cenderung gelap, karena jalanan lebih banyak tertutup pepohonan yang rindang. Siang begini saja, seram ya Bri. Bagaimana malam nanti? Coba, begitu kata Rai. Makanya nanti kita tidak usah lama-lama. Seram juga lewat daerah ini malam-malam. Aku menjawab dengan kalimat yang berisi kegusaran. Akhirnya, sekitar jam 3 sore, kami sampai di Cibaliung, kota kecil yang benar-benar kecil. Hanya ada beberapa toko di sisi jalan, tetapi rumah penduduk sudah cukup banyak terlihat. Di Cibaliung, kami hanya melintas, mengejar waktu untuk segera sampai di Rancaicet. Menurut penduduk yang kami tanya, jaraknya masih 20-an kilometer lagi. Nah, di wilayah setelah Cibaliung ini, jalanannya walaupun sudah beraspal tetapi cukup sempit, hanya bisa dilalui dengan nyaman oleh kendaraan kecil. Kalau berpapasan dengan kendaraan lain, salah satu harus mengalah dengan turun ke jalan tanah. Salah satu ciri dari wilayah yang sudah dekat pantai adalah kami mulai sering melewati sungai, besar maupun kecil. Sungai-sungai ini nantinya akan bermuara ke laut. Ciri lainnya, banyaknya tanaman yang banyak hidup di tempat air yang berair payo. Aku lupa nama tanamannya apa. Semakin mendekat ke pantai, semakin jarang kami melihat rumah penduduk. Tidak terlalu aneh, karena wilayah ini memang jauh dari kota besar, dan juga banyak yang belum tahu kalau di sudut Ujung Kulon ini ada pantai yang katanya bagus. Papan berukuran kecil, membentuk tanda panah ke kiri bertuliskan Pantai Rancaicet. Menjadi patokan kami untuk memasuki wilayah yang sepertinya pantai.
Pintu gerbang hanya portal bambu yang menganga terbuka. Tidak ada orang yang menjaga. Kanan kiri dipenuhi ilalang liar dan semak belukar. Dari titik itu, pantai belum terlihat. Lalu kami memasukinya. Sepi. Sama sekali tidak ada pengunjung. Mungkin karena hari sudah sore dan sebentar lagi gelap. Mungkin. Mulai banyak terlihat pohon kelapa yang berjajar rapi. Rumput kering dan ilalang masih terlihat memenuhi pemandangan. Belum bisa dibilang sebagai tempat wisata yang indah. Hingga akhirnya, beberapa menit kemudian rumput ilalang tiba-tiba berganti pasir laut yang terhampar luas. Tidak jauh dari situ, kami sudah melihat lautan lepas. Sampai juga di tujuan. Turun dari kendaraan, kami melepaskan pandangan ke segala penjuru. Kesan pertama, pantai ini memiliki kontur yang landai dan sangat luas. Sejauh mata memandang ke kiri dan kanan hanya terlihat garis pertemuan antara air laut dan pasir putih. Panjang sekali. Waktu itu, cuacanya tidak terlalu cerah. Langit agak mendung dan angin bertiup cukup kencang. Gelombang lautnya tidak bersahabat menimbulkan suara deru ombak yang bersahutan. Oh iya, wilayah ini termasuk wilayah pantai laut selatan Pulau Jawa, yang katanya termasuk wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Memang iya, hawa mistisnya cukup terasa, agak-agak seram juga. Masih jam 5 sore. Tapi sudah benar-benar sepi, tidak ada orang sama sekali. Aku dan Rai duduk di atas pasir sambil memandang ke laut, berbincang menikmati suasana pantai. Sebenarnya ini pantai yang bagus dan indah, tapi mungkin karena aksesnya masih kurang bagus dan jarak dari kota sangat jauh, jadinya sepi. Tapi mungkin kalau Sabtu Minggu rame, Bri. Begitu kata Rai menanggapi omonganku. Ya mungkin saja. Semoga saja begitu. Biasanya juga kalau di daerah pantai sering ada warung-warung kecil di pinggirnya menjajakan makanan atau jajanan untuk ditawarkan kepada pengunjung. Nah, di sini tidak ada. Kosong saja. Tidak ada warung atau orang jualan. Aneh. Suasana yang mulai semakin tidak enak. Mendekati jam 6 kami memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Pada saat sedang berjalan menuju kendaraan, langkah kami terhenti ketika melihat ada bangunan yang berdiri beberapa belas meter di sebelah kanan jalan. Kok tadi kita tidak lihat bangunan ini ya, Rai? Entah tidak memperhatikan atau bagaimana. Kami memang tidak melihat ada bangunan ini ketika datang tadi. Ya mungkin saja karena terlalu excited melihat ke arah pantai. Kemudian kami berjalan mendekati bangunan itu karena penasaran. Bangunannya berbentuk rumah panggung tapi tidak terlalu tinggi, semi permanen yang terbuat dari kayu dan bambu. Ketika sampai di terasnya, barulah kami menyadari kalau bangunan ini ternyata adalah hotel. Hotel yang tidak terawat. Lantainya dipenuhi debu dan daun kering yang bertebaran. Tidak jauh dari tempat kami berdiri ada meja panjang yang sepertinya diperuntukkan sebagai meja lobi atau resepsionis. Lagi-lagi, kami tidak menemukan satu orang pun di tempat ini. Sepi dan kosong. Bangunan berbentuk segi empat yang besar. Kami menebak kalau kamar-kamar tamu berada di bagian belakang. Sepinya bangunan hotel membuat kami juga menjadi lebih banyak diam tanpa suara, terus memperhatikan keadaan sekitar yang menurut kami aneh. Apakah hotel ini masih beroperasi? Apakah ada karyawan di dalamnya? Banyak pertanyaan dalam benak. Lebih aneh lagi,
Walaupun sama sekali tidak ada orang yang terlihat, tapi aku merasa kalau banyak yang berlalu lalang. Tanpa suara, suasananya menggambarkan keramaian. Tanpa wujud, situasinya seperti banyak orang. Hari yang mulai gelap. Hotel tidak berpenghuni ini terlihat menjadi semakin kelam. Ada resonansi yang mengajak kami untuk tetap tinggal. "Bri, ada orang di dalam," suara Rai memecah kesunyian. Ketika aku melihatnya, Rai sedang memandang pintu kaca yang ada di sebelah kanan meja lobi. Karena penasaran, aku jadi ikut mengarahkan pandangan ke pintu kaca itu. "Benar," kata Rai. "Ada orang yang sedang berdiri dalam gelap dalam ruangan di balik pintu kaca. Walaupun samar, tapi kami dapat melihat kalau itu adalah seorang laki-laki mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih, berdasi kupu-kupu, bercelana panjang hitam. Dia berdiri diam, memperhatikan dari dalam. Sesaat kami terpaku, seperti terhipnotis tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya, sosok itu membalikkan badannya dan berjalan masuk lebih ke dalam bangunan. Kemudian menghilang dalam gelap. "Ayo Rai, cabut dari sini." Aku mengajak Rai pergi setelah sadar kalau ada yang tidak beres dengan bangunan ini. Hotel yang aneh. Kemudian kami meninggalkan Panteran Cecet. Kelaparan. Sepanjang jalan pulang kami mencari tempat makan untuk mengisi perut, tapi tidak ada hasil. Kota terdekat jaraknya sekitar 2 jam lagi. Masih cukup jauh. Sementara beberapa saat lagi waktu maghrib tiba. Tidak lama kemudian kami melihat ada masjid kecil di pinggir jalan. Lalu kami berhenti untuk sholat dan beristirahat sebentar. Setelah selesai, kami lanjut perjalanan. Waktu itu masih sekitar jam 7, tetapi terasa sudah seperti tengah malam. Jalan yang kami lalui sudah sangat sepi, sangat jarang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Hanya sesekali sepeda motor yang terlihat melintas. Hutan rindang di kanan kiri jalan menambah suasana menjadi agak mencekam. Jendela kami biarkan terbuka sebagian, membiarkan angin malam untuk masuk. Ini juga yang membuat terdengar suara hutan yang sedang kami susuri jalan di tengah-tengahnya. Benar-benar hutan lindung. Jalannya naik turun mengikuti kontur tanah. Penerangan hanya bersumber dari lampu kendaraan kami. Tidak ada lagi. Awalnya, banyak bahan perbincangan menarik. Kami masih ngobrol seru dalam kendaraan, tapi semuanya agak berubah ketika sampai nyaris jam 10 malam kami belum juga menemukan kota atau minimal rumah penduduk. Selama nyaris 3 jam kami berjalan di dalam hutan belantara, seperti tidak ada jalan keluar. "Awas Bri!" Aku langsung menginjak rem dalam-dalam. Seketika itu juga mobil berhenti. Pandangan kami tertuju ke depan. Beberapa meter di depan mobil ada sesuatu yang menghalangi jalan. Awalnya, aku pikir itu batang pohon kelapa yang melintang memenuhi badan jalan. Karena bentuk dan ukurannya memang seperti pohon kelapa. Tapi ternyata bukan. Benda sebesar pohon kelapa itu ternyata bergerak. Setelah dilihat dengan lebih seksama, benda itu bersisik. Ternyata itu ular yang ukurannya besar. Ular yang sedang menyeberang jalan. Benar-benar ular yang sangat besar. Ular paling besar yang pernah kami lihat selama hidup. Kami tetap diam, menunggu di atas kendaraan sampai ular itu benar-benar sudah pergi. "Sudah jam 10 Bri, kamu yakin kita tidak nyasar nih?" "Lah, dari tadi kan tidak ada jalan bercabang Rai. Kita akan ikutin jalan satu-satunya ini. Nyasarnya di sebelah mana coba?"
Perbincangan itu terjadi juga. Pertanyaan yang sudah ada di dalam pikiran kami masing-masing sejak jam 9 tadi. Ketika sudah 2 jam lebih, seperti hanya berjalan di dalam hutan tanpa menemukan keramaian. Aku tidak begitu ingat pasti, tapi sepertinya sepanjang jalan kami tidak pernah menemukan persimpangan atau jalan bercabang. Hanya ada satu jalan yang kami lewati. Sepertinya begitu. Hingga akhirnya, sekitar jam 11 malam, sesuatu yang sangat kami takutkan terjadi. Mobil mogok dan berhenti karena kehabisan bensin. Saling berpandangan, di dalam gelap, kami seperti saling bertanya satu sama lain. Bagaimana ini? Terdampar di tengah-tengah hutan belantara yang sama sekali tidak terlihat ada rumah penduduk, kosong dan sepi. Berdua, kami turun dari mobil untuk melihat sekeliling. Siapa tahu ada bangunan atau rumah penduduk yang dapat kami singgahi. Ternyata, sama sekali tidak ada tanda-tanda rumah penduduk, hanya gelap gulita hutan belantara. Diiringi oleh suara binatang malam yang saling bersahutan, semakin mencekam suasananya. Cukup lama berdiri di luar sambil terus memikirkan apa yang seharusnya dilakukan. Sampai suatu ketika, dari kejauhan kami melihat ada cahaya kecil yang bergerak-gerak. Ada 2 obor yang bergerak berjalan. Jaraknya cukup jauh dari tempat kami berdiri. 2 obor itu seperti bergerak menjauh. Kamu tunggu di sini ya. Aku mau mengejar orang yang bawa obor itu sebelum jauh dan menghilang. Pasti mereka mau menolong. Rai bilang begitu. Sebelum berlari cepat meninggalkan aku yang masih diam memperhatikan gerakan api obor. Sialan, kenapa malah aku yang ditinggal sendirian di sini? Begitu ucapku dalam hati. Terlambat, karena Rai sudah keburu menghilang dalam gelapnya hutan. Tapi pandanganku terus memperhatikan cahaya api obor itu yang memang seperti bergerak menjauh. Sementara Rai sudah menghilang sama sekali di dalam gelap, tidak terlihat lagi pergerakannya. Sampai akhirnya, cahaya itu juga menghilang dari pandangan, hilang sama sekali, seperti tertelan di dalam gelap. Setelahnya, aku menunggu Rai untuk kembali. Sesekali menyalakan lampu mobil sebagai pertanda untuk Rai kalau aku masih di tempat yang sama. Namun, ternyata setelah sudah sekitar 30 menit lamanya Rai tidak muncul juga. Pada saat itulah perasaanku semakin tidak enak. Rasa takut dan cemas semakin bertambah. Nyaris tengah malam buta di hutan belantara. Aku sendirian. Hutan belantara ini seperti memandang dengan aneh, memperhatikanku dengan caranya. Ada beberapa bagian yang seperti menertawai. Ada juga yang seperti sedang memperhatikan dengan senyum jahatnya. Seperti mengajak berinteraksi. Halusinasi? Mungkin juga. Karena aku semakin tercekam ketakutan. Selalu berpikir kalau ada sesuatu di belakang. Sampai akhirnya ketakutan menjadi semakin menjadi-jadi. Ketika beberapa belas meter di depan, aku melihat ada sesuatu yang bergerak. Aku melihat ada seperti sepasang mata yang berwarna merah menyala, bergerak, mendekat sendirian, terus bergerak. Sementara objek lain di sekitarnya diam mematung. Makhluk apa itu? Kalau melihat dari tingginya, sepasang mata merah menyala itu sepertinya dimiliki oleh seekor anjing yang sedang berjalan dengan 4 kaki. Atau mungkin harimau. Saat itu aku belum tahu. Yang pasti aku sedang berada di tengah hutan belantara, sendirian dan ketakutan. Secepat kilat,
Aku langsung lari masuk ke dalam mobil dan mengunci pintu. Ketika sepasang mata merah menyala itu terus saja semakin mendekat. Semakin jelas juga terlihat kalau sang pemilik mata adalah hewan sejenis anjing dengan ukuran yang cukup besar. Ketakutan, tapi karena penasaran, aku tetap melirik ke arah mata merah itu berada. Benar, setelah sudah cukup dekat, barulah terlihat kalau mata merah itu berbentuk seperti anjing dengan ukuran yang besar, tingginya lebih dari 1 meter. Sangat mengerikan melihatnya ketika binatang itu terus mendekati mobil. Sampai akhirnya dia tepat berada di pintu samping sementara aku masih terus mengintipnya dari dalam. Ketakutan. Kemudian, dia berhenti tepat di samping mobil. Posisi kami hanya terhalang pintu. Pada saat itulah, jantung seperti berhenti, tidak bisa bernafas, hanya bisa melongo ketakutan ketika akhirnya aku dapat melihat cukup jelas bentuk dari binatang itu. Seperti anjing, berdiri dengan 4 kaki berbulu panjang berwarna hitam. Tapi keyakinan kalau makhluk itu adalah hewan menjadi berantakan ketika aku akhirnya dapat melihat kepalanya. Ternyata kepalanya memiliki wajah seperti manusia. Aku dapat melihat dengan jelas karena akhirnya kami saling bertatapan hanya terhalang kaca mobil. Wajahnya tidak hitam seperti tubuhnya, tetapi berwarna layaknya wajah manusia yang pucat seperti sudah menjadi mayat. Ditambah, makhluk ini memiliki mata yang merah menyala. Aku sama sekali tidak bisa bernafas. Ketakutan, keringat dingin mengucur deras. Semakin menuju pingsan ketika secara perlahan dia mulai berdiri. Ternyata aku salah. Makhluk itu sebelumnya bukan berjalan dengan 4 kaki tapi merangkak dengan 2 tangan yang berada di depan. Sosok itu akhirnya berdiri di samping mobil. Bentuk tubuhnya tinggi besar, berdiri memperhatikanku yang ketakutan di dalam mobil. Sosok yang sangat mengerikan. Lalu perlahan, tangan kanannya mendekat ke kaca mobil, dia mengetuk kaca dengan kukunya. Aku semakin ketakutan, diambang pingsan, hingga akhirnya dia seperti mencoba membuka pintu yang dalam keadaan terkunci. Terus berusaha memaksa untuk membuka pintu. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Sepertinya pingsan. Beri, bangun Beri. Suara Rai membangunkanku yang masih berada di dalam mobil. Dia berdiri di luar dengan seorang bapak yang aku tidak mengenalnya. Ternyata hari sudah pagi, sudah tidak gelap lagi. Melirik jam tangan, sudah jam 7 pagi. Alhamdulillah, tidak terjadi apa-apa antara aku dan Rai. Kami baik-baik saja. Lalu, Rai kemana saja semalaman itu? Apa yang dia alami? Kok malah kembali laginya pagi hari? Di cerita selanjutnya, semua akan aku ceritakan.